Welcome. Selamat datang di Soul Sepatu YouTube channel bareng gue Zikri Zulfikar. Hari ini gue udah ada tamu dari Kemenkumham. Waduh, serem. Ada Pak Rizky Kalau saya nyebut institusi deh kayaknya. Pagi Pak Rizky, apa kabar Pak? Pagi Mas Zikri. Makasih Pak ya udah mau menyempatkan waktunya sedikit buat hadir di channel saya nih. Gak apa-apa. Sekarang mah waktu banyak sih kayaknya ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Tapi sebenarnya kan saya sudah mention sebelumnya nih Pak, kalau saya tuh ada satu pertanyaan yang mau saya tanyain sebenarnya. Tapi sebelum ke situ mungkin biar audiens di channel saya juga tahu siapa sih Pak Rizky ini. Saya juga tahu pertama kali tuh di kemarin nih IFCC. Nah, ternyata ada HKI expert di kita nih, industrial design. Dan Pak Rizky saya jadi pengen undang lah saat itu. Nah, Pak Rizky ini ternyata alma mater senior saya ya. Oh gitu ya? Iya, senior saya. Saya bisa angkatan berapa nih? Saya jauh Pak, saya 2011. Nggak jauh lah. Cuma enggak lah, dikit lah, beda dikit. Ya, saya angkatan 2000, iya. 2000 plus 2005. Bekerja di Kemenkumham sejak 2009. Jadi 3 tahun dari 2005 sampai 2008 itu saya di Polytron. Nah, itu yang saya tanya sih Pak, kalau saya lihat di profilnya Pak Rizky itu tuh industrial design di Kemenkumham. Saya emang ada posisi industrial design di situ apa gimana Pak? Jadi formasi yang diminta waktu itu ketika saya ngelamar gitu ya, itu memang mencari lulusan sarjana desain produk. Spesifik sekali. Itu saya juga kaget sebenarnya waktu itu, karena kalau Kumham kan yang kita bayangin ya sarjana hukum lah ya. Iya betul. Nah tapi waktu saya daftar tuh saya langsung teringat lagi sama waktu kuliah dulu. Saya pernah dapat mata kuliah KI. Mas Diki dapat nggak? Saya kayak nggak ada sih Pak. Waduh, hilang tadi. Wah, KI kekayaan intelektual maksudnya. Iya, jadi sempat ada mata kuliah 2 SKS. Kalau nggak salah sih tahun ketiga ya. Tahun ketiga semester 6 lah kayaknya sih. Semester 6 itu ada mata kuliah KI. Saya ada nggak ya? Saya lupa. Kayaknya sih ada, tapi lupa. Tapi kayaknya memang saya dengar memang sempat off sih. Jadi mungkin kalau Mas Zikri nggak dapat, mungkin ya pas off itu kali. Kalau sekarang ada lagi. Kalau saya dengar dari teman-teman di sana, jadi ada lagi. Jadi waktu saya daftar tuh saya teringat mata kuliah itu gitu. Jadi dan waktu itu sama dosen saya Pak Rizky, ya materinya adalah berbagai jenis kekayaan intelektual, salah satunya desain industri. Yang waktu itu pada tahun 2003 berarti ya, itu umur undang-undangnya baru 3 tahun. Jadi selama Republik ini merdeka, perlindungan terkait desain industri itu baru disahkan tahun 2000. Jadi kalau saya belajar tahun 2003 berarti kan umurnya baru 3 tahun nih undang-undangnya. Nah, jadi saya teringat lagi materi itu gitu. Jadi ada ternyata di undang-undang juga disebut ada posisi pemeriksa. Jadi setiap permohonan desain industri itu diperiksa oleh pemeriksa namanya, dan itu adalah halo. Boleh ikutan beken ya? Gak apa-apa. Jadi karena jadi jabatan pemeriksa itu jabatan yang bukan spesifik di Indonesia itu, tapi di setiap negara itu ada namanya pemeriksa. Pemeriksa paten, pemeriksa desain salah satunya gitu. Jadi ini adalah pekerjaan yang sebenarnya udah lumrah, tapi di Indonesia sendiri pembukaan jabatan untuk yang spesifik jurusan desain industri itu ternyata baru angkatan saya ternyata gitu, baru tahun 2009 itu. Itu malah butuhnya industrial design-nya ya, bukan yang hukum gitu ya? Bukan. Memang pekerjaan ini membutuhkan orang-orang yang paham gambar pasti, gitu kan. Paham gambar. Karena permohonan yang diajukan itu berupa gambar, tentu ada juga dokumen-dokumen administratif juga sih ya. Cuman kan mainly kan gambar, jadi tentu ya orang yang bekerja di situ pun harus paham gambar gitu. Jadi lowongannya itu bagi sarjana desain ada, sarjana seni juga bisa gitu.
dan teknik juga bisa. Berarti Pak Rizky, apakah fokus di pemeriksaan yang berkaitan dengan industrial design aja, atau semua yang berkaitan dengan desain, atau mungkin arsitek apa gimana gitu? Ya, jadi ini mungkin jadi gini, jadi di kantor saya, kantornya kan Hukum ya, Kementerian Hukum dan HAM. Direktorat Jenderalnya itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, eselon satunya itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, DJKI ini menangani beberapa jenis KI, menangani beberapa jenis permohonan KI ya. Mungkin Mas Diki tahu hak cipta kan? Iya. Paten. Iya. Merek. Nah, ada juga desain industri. Jadi sebenarnya ada 6 sih, tapi yang paling beken itu ya hak cipta, paten, merek, desain industri. Dan masing-masing kita istilahnya rezim pelindungan ya. Masing-masing rezim itu ada orang yang menangani gitu. Nah, buat paten, merek, dan desain itu yang menanganinya itu adalah pemeriksa. Dia yang akan memutuskan apakah suatu permohonan itu bisa dikasih apa enggak gitu, bisa dikasih sertifikat apa enggak. Jadi kita yang kasih rekomendasi ke pimpinan, oh ini bisa dikasih, oh ini nggak bisa dikasih, seperti itu. Boleh kasih contoh di 1 Pak 2 gitu nggak Pak? Kayak biasanya tuh yang Pak Rizky periksa itu tuh berupa apa sih kalau berkaitan dengan industrial design? Ya sebenarnya kalau merujuk ke definisi itu semua barang yang didesain itu ya masuk gitu, boleh gitu. Jadi mulai dari sepatu pasti, pakaian, alat elektronik, mainan, alat masak, transportasi, semua sih. Sebenarnya semua masuk gitu. Karena juga industrial design agak luas juga ya, dari peneliti sampai. Juga. Bahkan makin kesini perkembangannya kan makin karena faktor teknologi ya, makin meluas. Yang biasanya itu desain itu kita bicara sesuatu yang fisik ya, misalnya kayak sepatu gitu ya. Sekarang trennya malah mau meluas nih di berbagai negara. Jadi pingin misalnya hal yang terkait yang sifatnya virtual goods ya, misalnya item kosmetik di game itu kan sebenarnya suatu barang lah ibaratnya, suatu produk ya, cuman kan produk digital. Nah sekarang ini memang belum, tapi kedepannya itu ada tren bahwa itu juga ingin dilindungi karena itu juga suatu desain produk, cuman kan nggak fisik gitu. Tapi itu tren ke depan. Cuman intinya sih semua bisa masuk, Mas. Intinya gitu. Jadi apalagi sekarang, ya maaf Pak, lanjut gimana? Ya, jadi di desain industri kan ada kelas ya. Jadi ada kelas 1 sampai kelas 32 gitu. Pakai kelas namanya tuh klasifikasi sama. 132 itu ya itu macam-macam berbagai jenis barang itu. Oke. Kalau sepatu masuk kelas berapa Pak? Kelas 02, 04. Barang apa aja tuh berarti sepatu biasanya? Ya nama kelasnya itu kan personal wear ya. Oke. 02, 04 itu subkelasnya ya. Kelasnya 2 itu untuk personal belonging atau barang-barang yang dikenakan lah. Nah 02, 04 itu spesifik untuk alas kaki. Jadi kalau alas kaki ya sepatu, sendal, dan segala macam hal yang ditaruh di kaki itu ya masuknya ke situ. Nah, ini saya mau masuk ke pertanyaan yang mau saya tanya ini, Pak. Ya. Kalau saya sih terutama udah familiar dengan istilah paten. Tapi kan kalau paten kita bicara tentang teknologi, Pak ya, berarti ya. Cuma masih banyak yang belum ngerti kalau sebenarnya paten itu khusus teknologi. Nah, kalau di brand-brand besar itu udah biasa main paten karena emang ada inovasi teknologi yang dikeluarkan kan. Nah, kalau di kita di lokal itu belum banyak bermain di teknologi, inovasi teknologi. Jadi mungkin kita masih belum bicara paten nih. Cuman bisa nggak sih kita sebagai desainer ataupun sebagai brand melindungi desain yang hanya berbentuk visual mungkin atau warna ke HKI ini tuh bisa dilindungi nggak Pak secara hukum? Sangat bisa. Itu pekerjaan saya malahan kan memeriksa permohonan desain industri dan sudah banyak yang masuk sepatu sebenarnya, baik sepatu lokal maupun sepatu brand-brand internasional kayak Nike, Adidas, Reebok ya mereka udah mendaftarkan juga di kantor kami gitu di DJKI. Jadi sangat bisa. Itu saya mengencourage bagi para desainer lokal atau para produsen sepatu lokal untuk mendaftarkan karena kok saya perhatiin masih dominan oleh pemohon-pemohon brand asing gitu ya. Saya tidak melihat pemohon lokal di kelas 02, 04 itu dominan gitu. Jadi ya harapan saya mungkin makanya saya
menyanggupi nih undangan Mas Zikri, salah satunya yang mudah-mudahan gitu ya menyebarkan awareness lah gitu ya. Kalau memang ingin dilindungi sangat bisa Nah ini Pak yang menjadi PR nomor 2-nya ketika kita ngomongin desain ya, kita kan nggak mungkin tiba-tiba datang ilham bikin desain, pasti ada inspirasi dari beberapa reference produk lah yang mungkin kita juga ambil aspek visualnya sedikit ke dalam produk sepatunya gitu. Nah batasan yang bisa atau diterima untuk mendaftarkan si desain sepatu ini itu apa aja Pak? Kalau syarat pelindungannya harus baru ya, harus baru, kemudian tentu tidak melanggar hal-hal yang lainnya, kesusilaan, ya seperti itulah ya, norma-norma gitu ya. Tapi kalau baru ini memang kan jadi pertanyaan, kalau memang sesuatu dibilang baru itu seberapa baru gitu ya, gitu. Jadi begini, sebenarnya sih yang kami lakukan itu tidak mengukur sesuatu itu berapa persen miripnya sih. Jadi karena kayaknya tidak mungkin ya. Jadi bukan tidak mungkin belum, susah karena banget lah. Susah banget karena oke lah sekarang udah ada teknologi misalnya Google Image Search itu kan dia menggunakan algoritma untuk mencari gambar yang yang semirip mungkin ya. Betul. Itu mungkin sekarang baru seperti itu, tapi itu pun kami tidak bisa pakai karena apa? Karena kalau kita bilang ngomong desain kan yang dibicarakan tidak hanya satu tampilan ya. Betul. Kalau kita belajar gambar teknik kan ada 6 tampak ya yang harus diperhatikan. Ditambah lagi perspektifnya juga harus diperhatikan juga karena itu juga menjadi salah satu cara kita menilai suatu barang ya, nggak cuma tampaknya tapi juga dari sisi isometrisnya atau perspektifnya. Jadi tidak bisa memang diukur seperti itu. Setidaknya sekarang ya nggak bisa gitu. Jadi yang kami lakukan adalah membandingkan apa yang masuk ke kami itu dengan apa yang ada di database atau apa yang ada di market gitu. Dibandingkan per fitur secara keseluruhan dan secara spesifik gitu. Kalau secara keseluruhan sudah mirip, itu biasanya sih berarti secara total akan menjadi mirip ya. Tapi tidak selalu juga. Nah ini tricky kan, tidak selalu juga karena sepatu kan pasti begitu ya. Iya betul. Maksudnya kan ada constraint berupa kakinya gitu. Kan kaki manusia tidak bervariasi juga gitu ya. Jadi akhirnya untuk sepatu kita tidak cuma lihat keseluruhan, kita juga lihat detailnya. Kita bandingkan detail per detailnya itu gitu. Nah, kalau detail per detailnya kita timbang ternyata lebih banyak bedanya ketimbang miripnya ya berarti granted. Tapi kalau kita compare ternyata miripnya lebih banyak daripada bedanya ya berarti itu kemungkinan rekomendasinya ditolak gitu. Tapi itu ini diskusinya akan sangat banyak karena itu pun masih ada pengecualian. Oh kalau kayak gini gimana? Oh kalau kayak gitu gimana gitu kan? Itu banyak. Tapi setidaknya yang kami lakukan adalah intinya adalah supaya komponen desain industri yang masuk kemudian yang ingin didaftarkan ini tidak membingungkan konsumen dengan produk yang sudah ada. Kalau produk yang sudah ada kayak Nike gitu ya. Saya tuh sebenarnya bukan pakar sepatu sih, cuman kemarin karena saya ada ada presentasi ya jadi online class kan. Saya ada nemu kasus sepatu antara Skechers sama Nike itu. Oh iya sering itu emang. Kalau lihat mungkin ya slide-nya. Nah di situ ada satu elemen Nike kayak garis-garis benang gitu ya di pinggir di samping kaki itu ternyata sama dengan apa yang dibuat oleh Skechers gitu. Dan Nike kemudian menggugat. Nah hal kayak gitu yang dihindari, jadi menimbulkan kebingungan. Ada orang taunya itu buatan Nike, kenapa tiba-tiba ada di Skechers gitu kan, kayak gitu-gitu yang kami hindari. Oke. Ya memang sih Pak Rizky bilang tadi kalau kita ngebahas satu-satu, kalau sama beda warna boleh nggak? Kalau ini miring dikit boleh nggak? Itu pasti banyak pertimbangannya ya. Ini 6 SKS mungkin. Ya oke. Ini nih Pak berarti saya mau tanya lagi nih, masih berkaitan dengan yang HKI. Kalau yang saya dengar ya sama yang saya rasain selama ini tuh kalau brand atau desainer yang mau mendaftarkan desainnya ke HKI, ke hak cipta, itu
terkesan ribet gitu, kayak apakah kita harus terbayar lagi gitu, terus apakah nanti prosesnya lama, dan kalau sepatu kan trennya agak cepet tuh, mungkin cuma 6 bulan habis itu selesai, takutnya 6 bulan udah masuk market daftarnya setahun misalkan, jadi kayak ya buat apa gitu. Nah Pak Rizky ngelihatnya gimana, apakah itu benar atau memang prosesnya tidak sehari sih, memang itu harus diakui. Jadi kalau ada pemohon yang berharap hari ini daftar terus minggu depan jadi sih, emang enggak. Pertama karena undang-undangnya juga tidak seperti itu. Jadi dalam permohonan desain itu ada namanya tahap pengumuman, dan tahap pengumuman itu 3 bulan. Jadi kita daftar masukin dokumen gitu. Kemudian kalau oke ya, ini bisa aja nggak oke. Kalau nggak oke harus disurati dulu. Surati dulu tuh ada sebulan atau ada 2 bulan. Kemudian setelah oke misalnya diumumkan tuh ditaruh di website gitu ya, untuk istilahnya memberitahukan ke masyarakat, oh ini ada permohonan yang mau didaftarkan, kira-kira ada yang keberatan nggak, mungkin sama dengan yang punya Anda atau bagaimana kan. Itu 3 bulan tuh. 3 bulan itu ibaratnya cuman dipajang doang tuh, nggak diapa-apain. Nah setelah 3 bulan oke, baru kita periksa. Proses pemeriksaan sebenarnya nggak lama sebenarnya sih, tapi karena overallnya itu jadi mungkin bisa lebih dari 6 bulan gitu. Jadi itu satu, itu kenapa mungkin persoalan waktu sering kali ditanyakan. Tapi ya itu karena ini bukan izin ya, nggak kayak SIM gitu ya. Apalagi SIM bisa tuh gitu kan. Iya. Oke. Ini kalau ini mau digimana-gimanain juga tetap ada prosedur yang harus dilewati sehingga waktu lama. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ini perlu apa enggak? Nah, ini balik lagi sebetulnya sih, karena ini adalah hak ya, kan HKI ya. Betul. Ya ini sebenarnya tidak wajib. Kalau misalnya ada orang mau naik mobil harus pakai SIM. Kalau nggak pakai SIM pasti melanggar. Kalau ini bukan izin, ini bukan izin usaha. Nggak, ini adalah hak dan harus diberikan kalau misalnya diminta oleh si pemohon gitu. Sekarang pertanyaannya apakah Anda perlu apa enggak? Nah perlu itu kan ada beberapa alasan gitu ya. Perlu itu pertama misalnya ingin diakui. Pertama ya, sebelum ngomong soal yang sifatnya ekonomi, ada beberapa jenis pemohon yang memang mendaftarkan karena ingin diakui. Misalnya dosen, mahasiswa. Mereka kan sebenarnya mereka tidak punya kemampuan untuk memproduksi sebenarnya ya. Betul. Tapi dengan mendaftarkan dan ketika itu di-granted kan namanya ada di situ. Jadi terakui. Bagi kalangan akademisi itu biasanya bisa menjadi angka kredit atau semacam bentuk salah satu pengabdian dalam bentuk KI dan segala macam ya. Karena dengan diberikan sertifikat diakui namanya dia yang buat. Kalau nggak didaftarkan palingan cuma klaim sepihak. Misalnya saya bikin desain sepatu, oh ini punya saya nih. Ya itu hanya klaim saya, tapi negara kan tidak mengakui gitu kan. Kamu tidak mendaftarkan. Ya kalau mau klaim ya silahkan, cuman negara tidak, dalam hal ini tidak mengakui itu punya Anda gitu. Silahkan saja sih, tapi gitu. Itu satu pengakuan. Yang kedua tentu pelindungan gitu. Jadi kan ada terutama perusahaan-perusahaan besar seperti tadi ya saya Nike, mereka perlu untuk melindungi supaya istilahnya apa yang mereka sudah buat lewat proses R&D yang memakan biaya pasti ya. Betul. Tidak dengan mudah diambil gitu kan. Kalau semuanya bisa comot gitu ya buat apa gitu, ibaratnya buat apa capek-capek desain kan gitu. Nah itu pelindungan perlu gitu. Nah itu sih baik lagi ya. Ada tipe pemohon yang mungkin belum perlu, ada yang perlu. Itu silahkan. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatannya, karena sertifikat ini kan sebenarnya ini kan produk hukum ya. Betul. Sama kayak sertifikat tanah gitu kan. Kan tanahnya emang nggak dijual-jual kan, yang dijual sertifikatnya kan. Gitu kan. Jadi ya sama kayak sertifikat tanah gitu. Ketika itu jadi sertifikat, ini bisa jadi sesuatu yang bernilai. Misalnya saya udah punya desain nih.
Terus saya nggak bisa produksi, saya nggak punya pabrik. Saya coba kasihin ke teman saya yang punya pabrik sepatu. Ini kalau mau pakai silahkan nih, beli aja nih sertifikat saya, nanti dialihkan misalnya nama pemiliknya dari saya ke si pabrik gitu kan bisa gitu ya. Atau kalau misalnya perusahaan nih, ini perusahaan, kita ngomong bukan perorangan nih, perusahaannya punya sertifikat KI desain industri gitu ya beberapa. Terus perusahaannya mau dibeli sama perusahaan lain, ya tentu kan sertifikat KI-nya juga bagian dari harga perusahaan kan, karena akan berpindah itu. Betul. Akan berpindah dari pemilik yang lama ke pemilik yang baru. Jadi gitu. Jadi 3 hal itu sih sebenarnya. Silahkan pemohon melihat kebutuhannya di mana gitu. Aduh, menarik. Kebanyakan sih kita kalau yang berantem, karena lagi terjadi nih sih Pak sebenarnya di brand lokal ini tuh beberapa brand ada yang tanda kutip mengambil desain dari brand lokal juga. Ya mungkin sih susah ya kita mempermasalahkan itu karena juga ya hal tadi yang Pak Rizky bilang. Tapi saya sih jadi ngertinya mungkin ini bisa dipergunakan buat brand yang sudah mulai investasi ke si solnya kan emang kalau sol sepatu kan emang investnya nggak gede tuh Pak. Kalau ada brand yang bikin sendiri, termasuk saya di kantor saya kemarin di Specs itu juga kalau bikin tooling itu investnya emang gede-gedean. Mungkin itu kali bisa didaftarkan. Jadi kalau ada brand lain atau mungkin supplier lain yang ngambil desainnya itu kita bisa sue kayak gitu kali ya. Ya. Sebenarnya saya mau koreksi sih. Tadi kan saya bilang pemohon untuk kelas 02 04 Asaki itu kan kebanyakan luar. Sebenarnya khusus untuk sol sepatu, ini justru paling banyak yang lokal. Kalau sol sepatu udah banyak sekali pabrikan sol sepatu tuh banyak. Itu satu perusahaan itu mungkin daftar berpuluhan model gitu kan. Nah itu sih sebenarnya itu positif, itu bagus. Oh berarti ini ngomongin kayak yang kurang supplier sol gitu Pak ya? Kayak ada supplier sol, dia daftarin desain dia ke HKI gitu, ngedaftarin hak. Oke. Itu namanya sol ya, tapak sepatu ya. Iya. Ya itu banyak. Kalau itu banyak. Yang saya bilang tadi agak sedikit kurang tuh yang overall gitu ya, yang keseluruhan gitu. Tapi kalau solnya banyak. Kalau solnya tuh udah ratusan bahkan ribuan mungkin. Karena itu juga jadi yang paling kesel sih Pak kalau dicolong sebenarnya karena kadang ada supplier yang bandel. Kita kan brand buyer ya, terus ke supplier terus bikinin nih moldnya, nanti moldnya si suppliernya licik terus dijual lah ke brand lain. Ada yang mau nggak kita ganti logo aja nih, kita amplas aja moldnya. Itu penting sih. Udah banyak ternyata ya. Udah banyak. Nah kalau daftar itu bayar nggak sih Pak? Ya bayar bro. Bayarnya kalau boleh tahu berapa nih? Mungkin buat yang brand yang belum tahu sama sekali atau ada desainer yang mau daftarin misalkan, itu kisah ada range harganya kah atau kayak gimana? Ada. Jadi kalau untuk masyarakat umum itu 800.000. Hitungannya per karya yang di daftaran? Iya, per permohonan per desain gitu ya. Per permohonan 800.000 untuk per orangan. Iya, satu orang mendaftarkan satu desain industrinya itu 800.000. Kalau dari kalangan UKM atau dari Litbang itu atau dari lembaga pemerintah itu 250.000. Oh, lebih murah. 10.000 paling 500.000 ya. Harus saya cek lagi lupa. Cuman murah, ya murah lah. Oh iya, oke, lebih murah. Lebih murah 250.000-an kalau nggak salah. Iya murah, 800.000. Saya pikir kalau yang atas nama perorangan itu bukan UKM tadi malah lebih murah, malah lebih mahal Pak ya jadinya ya? Enggak, umum itu yang dimaksud umum itu adalah perusahaan, perorangan. Siapapun itu 800.000. Tapi kalau dia punya semacam surat pengantar dari Dinas Perindustrian atau Dinas Koperasi dan UKM menyatakan bahwa dia adalah sebenarnya pemilik usaha kecil dan menengah, itu bisa dapat kortingnya itu, diskon itu. I see. Oke. Jadi paham. Sorry agak rame ya. Nggak apa-apa Pak. Bisa santai aja di sini, saya juga lagi di bengkel. Woi, saya lagi terbang nih. Turbulen sedikit. Oh berarti umum mah 800 kecuali kita dapat surat pengantar dari mana tadi Pak surat ini? Dinas Perindustrian atau Dinas UKM ya. Itu kayaknya cek aja di
cek di masing-masing Pemkot atau Pemprov ya, kira-kira dari mereka dinas mana sih yang ngasih surat pengantar tanda UKM gitu. Biasanya beda-beda, jadi bisa dicek di tempat masing-masing aja. Ini sih yang jadi penghambat. Sebenarnya banyak brand-brand baru juga sih Pak di sepatu yang mungkin sudah banyak duitnya ya, tapi kalau mau bikin investasi ke mall tadi tuh ngapain gua bikin, ntar juga dicolong, pasti ada keresahan itu tuh. Berarti mah sebenarnya ada tempat untuk mendaftarkan itu ya. Kalaupun nanti dicolong bisa disu secara hukum tuh. Jelas. Dan sebenarnya begini ya, mungkin karena kalau kita ngomong KI, terus kita ngomong soal ngesu gitu, nuntut gitu ya, itu kan mungkin agak-agak serem ya, apalagi buat anak-anak muda, startup gitu ya. Waduh, di BAP nih, bingung gitu. Takutnya kita lapor malah kita yang ditangkap gitu kan. Sebenarnya nggak usah takut gitu. Jadi gini sebenarnya. Intinya itu sertifikat itu kan adalah bentuk pengakuan yang diberikan oleh negara gitu ya. Kalau tanpa itu kita mau ngapain nggak bisa gitu. Masalahnya itu kan. Nah, seenggaknya kalau kita udah punya sertifikat, kita bisa seenggaknya misalnya kalau ada pihak yang dianggap meniru gitu ya, seenggaknya kita punya sesuatu yang bisa kita pegang gitu. Kayak Mas, sampean itu niru punya saya gitu ya. Kita bisa lanjut. Kita mau apa? Mau urusannya ribet atau mau urusannya gampang? Kalau urusannya gampang misalnya ya udah bagi hasil misalnya ya. Ya udah kamu ini deh misalnya dari setiap pembelian saya dapat berapa persen saya gitu. Maksudnya kan tidak harus selalu berujung di penuntutan di pengadilan kan. Nggak harus kayak gitu juga kali gitu kan. Apalagi ini kan ngomong produk fashion gitu yang memang tadi yang dibilang sama Fikri kan ininya cepat ya gitu. Jadi itu aja sih yang penting. Jadi supaya ada pegangan. Kalau nggak ada pegangan kita mau ngeklaim apa gitu. Itu kan cuma klaim pribadi. Negara kan nggak tahu itu punya siapa kan sebenarnya gitu. Iya betul. Lagi paling ujung-ujungnya marah-marah di sosmed Pak. Ya kan tidak menjadi apapun kan kalau marah-marah doang kan. Capek doang. Emang sih Pak, kayak emang paling bener itu kalau mendaftarkan di sisi Sol sih Pak, karena emang Sol sih kita biasanya makan investasi mungkin sampai ratusan juta, makan ada brand sampai miliaran ya, kita bakal pakai itu terus mungkin 2 tahun 3 tahun gitu. Jadi emang penggunanya lama dan ya saya sendiri juga paling saja sih buat yang mau invest ke situ kalau bisa didaftarin dulu lah. Pak, mau daftarin itu tuh apakah udah harus jadi barangnya atau kita udah siap nih, ini siap produksi cuma belum jadi barangnya atau sampelnya, itu bisa didaftarkan nggak? Nggak harus udah jadi barangnya. Jadi kan syarat pengajuan permohonan itu nanti kan yang diminta tuh dokumen administratif ya. Dokumen administratif itu ya apa sih ya? Surat, fotokopi KTP. Gitu lah. Dan yang substantif itu ya barangnya ya. Nah barang yang dimaksud itu gambar sebenarnya. Jadi gambar desain industri, istilah kita itu gambar dan uraian desain industri. Gambar desain industri itu adalah gambar tampak dari produk tersebut. Bisa foto, bisa technical drawing, bisa drawing gitu. Jadi bukan pakai komputer tapi drawing. Tapi intinya harus memenuhi kaidah gambar lah. Jadi sudah mencerminkan dari produk itu sendiri. Tapi juga jangan berlebihan juga. Kalau misalnya pakai gambar technical drawing itu bukan berarti mesti dikasih dimensi gitu ya. Wah banyak panah-panah ini adalah ini. Nggak usah. Bener. Hanya yang oleh para pemirsa ingin tahu itu adalah barangnya itu kayak gimana. Udah aja gitu. Nggak usah bilang materialnya apa, karena kami tidak menjual material gitu kan. Jadi seakurat mungkin, sepersis mungkin, bisa foto, tapi foto pun mungkin foto orang bilang ini paling akurat ya. Iya. Tapi foto itu tidak benar-benar bukan seperti gambar teknik ya. Tampak depan tuh nggak benar-benar persis. Angle-nya mempengaruhi distorsi segala macam gitu ya. Makanya kalau saya pribadi lebih menyarankan gambar teknik aja gitu. Misalnya kalau pakai AutoCAD gitu ya atau pakai 3D Max segala macam, pakai itu. Tapi kelihatan shadingnya ya. Kelihatan
ya kelihatan aja ininya apa representasi 3 dimensinya kelihatan. Tapi kalau nggak pun nggak apa-apa, misalnya gambar apa white drawing juga nggak apa-apa. Yang penting representatif aja, sebenarnya gitu. Jadi ini nih berarti bisa nih kita kalau lagi mau siap development yang mungkin text time-nya 3 bulan, 6 bulan, jadi pas masuk development udah jadi desainnya, kita bisa sekalian paralel ngedaftarin tuh. Bisa. Bahkan sebenarnya ada juga semacam semacam cara tambahan nih. Jadi tapi jarang pemohon yang pakai. Jadi bisa publikasinya itu di hold, bisa itu. Jadi kan emang setelah administratif selesai kan dipublikasikan kan, diumumkan. Orang bisa lihat kan. Itu bisa kita minta ke kantor, oh jangan diumumkan, ditahan aja dulu, ada bayar tambahan sih. Jadi kita permohonan udah masuk tapi nggak diumumkan, gitu. Bisa. Alasannya itu biasanya mungkin ini lagi masih R&D, kita masih pingin lihat market segala macam. Jangan sampai kalau kita publish malah orang jadi nyontek atau segala macam kan gitu kan. Maksudnya takutnya adalah yang membaca strategi bisnis si pemohon itu gitu ya. Bisa, jadi terserah, bisa didaftarkan, terus publish, terus nanti langsung dapat sertifikat atau mau di hold dulu. Mungkin mau jaga-jaga atau gimana, boleh. Terserah aja itu sebenarnya. Berarti di hold itu bukan ngasih waktu buat revisi ya? Berarti emang bukan. Cuman buat timing rilisnya kapan aja itu yang betul. Itu dan itu sering terjadi kayak misalnya produk yang beken ya kayak Apple gitu ya. Itu kan mereka launching itu pasti samaan dengan permohonan mereka diumumkan di kantor KI misalnya di Amerika atau di mana gitu. Jadi saya misalnya Indonesia juga sama nih. Indonesia juga kan misalnya Apple juga daftarin Apple Watch atau apa. Tapi saya baru tahunya juga barengan waktu dia ngumumin, jadi nggak bisa. Wah, saya udah tahu nih dari masyarakat nih, saya bisa kasih gitu kan. Apple mau ngeluarin Apple Watch nih gitu kan, desainnya kayak gini, nggak bisa juga karena mereka nge-launch-nya barengan dengan pengumuman gitu. Itu cara strategi perusahaan-perusahaan besar lah yang memang sangat menjaga kerahasiaan gitu. Nah Pak, kalau mau tahu kita lihat sekarang yang udah didaftarkan itu apa aja, di mana Pak? Bisa nggak kita akses secara umum? Di website DJKI aja, di dgip.go.id. Di situ nanti ada pangkalan data KI ya namanya Pak. Atau di googling aja pangkalan data kekayaan intelektual DJKI. Nanti ada semacam kayak search lah gitu. Kita mau search paten, search merek, search desain, masukin aja di situ. Bisa search berdasarkan judulnya, search berdasarkan kelasnya. Berarti kalau sepatu di desain industri Pak ya? Iya, desain industri. Berarti di dgip.go.id ya, itu sana ada semua. .go.id nanti di situ ada, cari ya di atas tuh ada, atau kalau mau googling langsung pangkalan data kekayaan intelektual DJKI, langsung nanti masuk ke halaman khusus untuk itu. Oke. Pertanyaan terakhir deh Pak, untuk masa berlaku ini ada masa berlakunya nggak Pak si kekayaan intelektual yang terdaftarkan ke DJKI? Ya, kalau untuk desain itu 10 tahun. Semua jenis desain? Yes, semua jenis desain 10 tahun. Kalau merek juga sama 10 tahun sih, sama merek. Kalau paten sederhana 10 tahun, paten biasanya 20 tahun. Tapi ya 10 tahun. Panjang sih ya, jadi ya untuk 800.000 tuh sangat worth it sebenarnya. Iya, coba ngopi aja 800.000 kayaknya sebulan juga kurang gitu kan. Murah banget sih itu 800.000 untuk mendaftarkan itu. 10 tahun dibagi 800.000 coba berapa? Oke deh Pak, ini pencerahan banget sih. Kita juga sebenarnya desainer pun banyak yang masih bingung nih gimana nih masalah pendaftaran atau gimana kita melindungi desain kita dan sebagainya. Ini pencerahan yang sangat-sangat mencerahkan buat saya seenggaknya. Makasih banyak Pak Rizky atas waktunya. Semoga weekendnya menyenangkan. Sama-sama Mas Zikri. Terima kasih Pak Rizky, senang ngobrolnya. Nanti kita kontak-kontak lagi Pak ya. Oke, siap. Makasih Pak. Udah. Oke. Baik. Makasih Pak. Thank you. Sama-sama.